Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Hasan Nasrullah di channel YouTube Hasan Nasrullah. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam yang akan terjadi beberapa hari lagi, tepatnya di tanggal 20 April 2023 hari Kamis, bertepatan dengan 29 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, kita sudah tahu semua bahwa di hari tersebut, di Kamis tersebut, di pagi hari kita akan mengalami peristiwa gerhana matahari, atau lebih tepatnya dikenal dengan gerhana matahari hibrid atau hibrida. Nah, gerhana matahari hibrid tersebut artinya ya sesuai dengan istilah atau kata hibrid itu sendiri yang berarti gabungan. Maka sebelum membahas apa yang dimaksud dengan gerhana matahari gabungan, perlu diketahui bahwa setidaknya ada 3 jenis solar eclipse atau gerhana matahari. Yang pertama adalah partial, sebagian, kemudian annular, gerhana matahari cincin, dan yang ketiga total. Nah, maka gabungan dari 2 atau ketiga gerhana matahari ini itu disebut dengan gerhana matahari hibrid. Nah, gerhana matahari hibrid sendiri dalam kasus untuk 20 April atau hari Kamis nanti itu adalah terjadi bermula diawali dengan gerhana matahari cincin, kemudian bergeser ke tempat yang lain, dan di tempat tersebut sudah tidak anular lagi tetapi total. Nah, nanti diakhiri dengan gerhana matahari parsial di tempat-tempat yang lain. Untuk lebih detailnya, kita mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Persatuan Islam Persis, salah satu ormas yang ada di Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwa gerhana matahari hibrid total cincin itu bisa diamati di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di beberapa daerah saja. Atau lebih tepatnya, sebelum membahas tentang kapan dan tempat mana saja yang akan mengalami gerhana matahari di tanggal 20 April nanti, terlebih dahulu kita lihat sedikit infografik tentang gerhana matahari. Solar eclipse happen during a new moon when the moon moves between the earth and the sun, and the three celestial bodies form a straight line or almost a straight line earth, moon, sun. Jadi solar eclipse terjadi ketika new moon atau bulan baru. Nah, pada saat bulan baru ini, posisi bulan akan bergerak di antara bumi dan matahari. Sehingga ketiga benda langit tersebut akan membentuk garis lurus atau hampir sejajar bumi, bulan, matahari. Maka akan terjadi 3 jenis gerhana ini. Jadi ini garis bawahi dulu, new moon, bulan baru. Karena nanti akan muncul pertanyaan, kalau misalkan gerhana matahari itu terjadi pada fase bulan baru, berarti hari Jumat itu sudah masuk 1 Syawal, sudah lebaran dong. Nah, tidak begitu juga. Nanti kita akan bahas sesi khusus tentang itu. Jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana simulasi gerhana matahari yang terjadi di hari Kamis nanti. Sekarang hari apa ya? Video ini dibuat pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini gambarannya kurang lebih ya. Jadi posisi matahari, ini bumi, kemudian ini bulan. Dan nanti bayangan bulan yang jatuh ke bumi itu ada 2, ada bayangan umbra, bayangan inti, ini yang hitam, itu loh daerah yang akan mengalami total eclipse atau gerhana matahari total. Kemudian penumbra atau partial eclipse yang akan mengalami gerhana matahari sebagian. Dan perlu diketahui bahwa ilustrasi seperti ini, ukuran matahari, ukuran bulan, ukuran bumi, ini not to scale, bukan skala yang sesungguhnya. Karena kalau skala yang sesungguhnya di sini ada to scale. Kita bisa melihat perbandingan bagaimana bulan, bayangan bulan jatuh jaraknya ke bumi sangat kecil sekali. Gitu. Ini kurang lebih ilustrasi yang mendekati dengan skala yang sesungguhnya. Jadi cukup panjang kalau mau digambarkan. Apalagi dengan matahari, maka
bulan dan bumi itu dibandingkan dengan matahari tidak akan sebesar ini. Tentu matahari dan bulan dan bumi itu hanya titik kecil saja. Itu total eclipse, annular eclipse. Nah, ini yang dimaksud dengan annular eclipse ada ketika bayangan umbra dari bulan tersebut tidak jatuh di permukaan bumi, dia agak jatuh di sebelumnya, sehingga nanti ada yang disebut dengan atumbra ya, annular eclipse atau gerhana matahari cincin. Di situ ada bayangan atumbra. Kemudian kalau parsial yaitu jelas hanya gerhana bayangan penumbra saja. Itu arah pergerakan. Jadi ini gerhana matahari hibrid seperti ini contohnya ketika di satu tempat itu terjadi gerhana matahari cincin, kemudian ini gerhana matahari total, dan di sini hanya mengalami gerhana matahari sebagian saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mensimulasikan kapan dan di mana terjadinya gerhana matahari untuk Kamis 20 April mendatang. Nah, di sini disebutkan di Indonesia kontak-kontak dan durasi gerhana sebagai berikut. Jadi kontak awal gerhana antara jam 9.25, pertengahannya atau maksimumnya di 10.40, kontak akhir gerhananya di 10.53. Durasinya hanya sebentar ya. 10 menit 55 detik sampai 3 jam 10 menit 32 detik. Yang 3 jam ini biasanya untuk gerhana matahari sebagian. Sedangkan untuk totalnya hanya ya 10 menit saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke simulasi gerhana matahari yang ada atau yang akan dialami di Indonesia. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Track atau path jalur dari gerhana matahari tersebut. Jadi kita lihat hanya bagian timur-timur yang akan mengalami gerhana matahari total, kemudian Papua Barat. Sedangkan untuk Maluku juga ya hampir, jadi semakin gelap itu semakin mengalami total. Sedangkan untuk daerah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu hanya sebagian saja ya. Hanya sebagian. Seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat bagaimana simulasi perjalanan total solar eclipse. Nah, seperti itu kita lihat. Kita stop dulu. Ini jalur yang titik kecil di tengah itu adalah total yang 100% tertutupi. Jadi semakin keluar maka semakin tidak tertutupi mataharinya atau bayangannya. Nah, itu bisa dilihat kurang lebih seperti itu untuk penampakannya. Demikian juga untuk versi globenya. Kalian bisa lihat ada titik kecil. Itu jalur matahari atau gerhana matahari totalnya. Sangat kecil sekali. Ya. Sekarang kita akan simulasikan bagaimana. Oh ya, sebelum dilanjutkan ke simulasi penampakan menggunakan penampakan gerhana matahari menggunakan aplikasi Stellarium, saya ingin menekankan kenapa disebut hybrid. Nah, di mana atau kapan terjadi gerhana matahari cincin itu sangat kecil sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang berwarna hitam itu adalah gerhana matahari total. Betul-betul total, itu tertutup 100%. Tapi kemudian kita lihat di sini ada garis tipis dan terputus. Nah, garis yang tipis ini adalah tadi yang kita sebut dengan gerhana matahari cincin. Kita klik di situ. Betul ya. Di sana muncul annular solar eclipse. Visible 99,96% coverage of sun. Jadi menutupi matahari sebesar 99,96% dan tergolong kepada annular solar eclipse atau gerhana matahari cincin. Berapa durasinya? Duration of annularity it's only 2 second, hanya 2 detik saja. Hanya 2 detik saja, sehingga akan sangat sulit
untuk diamati. 2 detik saja bentuk cincinnya itu. Jadi tidak akan saya simulasikan. Kita hanya akan mensimulasikan nanti untuk gerhana matahari totalnya. Baik, kita langsung buka aplikasi Stellarium terlebih dahulu. Karena saya orang Bandung, jadi kita akan mensimulasikan untuk gerhana matahari yang terjadi di Bandung. Dan mayoritas juga kita ada di Jawa Barat, DKI Jakarta. Ini tampilan Stellarium. Kita atur tanggalnya ke tanggal 20 April. Kemudian tadi disebutkan bahwa awal kontak gerhana itu ada di pukul 9.25. Detiknya kita nolkan, kemudian kita stop dulu timernya. Freeze time, kita hentikan, kemudian kita cari objek matahari ya. Kita sudah lihat di sana ada titik hitam. Kita zoom in. Dan ternyata betul ini bulan, ini matahari. Kita munculkan lagi kontrol waktunya. 9.26 masih belum menyentuh. 9.27, sorry, kita pusatkan gambar di tengah untuk matahari ya. Nah, seperti itu. 9.27. Nah, ini proses gerhana matahari masuk. Dan untuk puncaknya atau maksimum yang dapat diamati, total gerhana mataharinya bukan total ya, maaf. Untuk di Bandung, Jawa Barat itu hanya mengalami gerhana matahari sebagian. Dan nilai maksimum gerhana matahari sebagian untuk Bandung itu ada di pukul 10.44. Kita percepat. Jadi begini penampakannya. Tidak akan sampai total, kita bisa mengamatinya. Sebagai informasi, di sebelah kiri ada data-data yang berisi tentang data astronomis matahari ya. Contoh misalkan kita melihat eclipse magnitude 0,4, kita ini eclipse obscuration atau penampakan gerhana di matahari itu ada di 38% dan terus bertambah sampai nanti maksimumnya di pukul 10.44. Kita percepat saja. 40%. Nah, di menit 44 kita lihat obskurasinya ada maksimum di 42,73%, 74%, 75, 7. Nah, jadi hanya di 42% maksimumnya obskurasi untuk gerhana matahari total yang dapat diamati di Bandung, seperti itu. Setelah itu akan terus berakhir sampai nanti akhir kontaknya itu pukul 12.09. Oke, 11. Nah, 12.09 ya. Kita lihat 12.08. 12.7 ya. Obskurasi 0,04%, 12.8 itu sudah hilang. Jadi sudah lepas gerhana mataharinya. Jadi hanya seperti itu saja yang bisa kita amati gerhana matahari di Bandung. Bisa dilihat waktunya. Oke, hanya sampai pukul 12.09. Kita stop. Itu penampakan gerhana matahari sebagian
yang dapat diamati di Bandung jika cuaca cerah. Kemudian kita akan melihat bagaimana penampakan gerhana matahari total atau solar total eclipse yang terjadi di Australia. Agar lebih mudah koordinatnya di Australia, tepatnya di kota Exmouth. Kita pindah koordinat dulu. Let's travel link Exmouth. Exmouth, Western Australia. Nah, di sini ini bulannya ada. Untuk di Australia sendiri, waktu setempat itu terjadi awal kontaknya di pukul 3 atau 4 ya. Karena ini waktunya WIB, jadi harus dikonversi ya. Jadi pukul 3 WIB. 3:04. Kita lihat matahari obscure sih. Tambahannya tuh detiknya. Nah, ini udah muncul. Mana eclipse obscuration 0,0 dan seterusnya sampai bertambah. Dari pukul 3 dini hari WIB ya. Jadi pukul 3 dini hari. Waktu WIB ini. Jadi nanti tinggal dikonversi saja di waktu Australia. Kita coba percepat bagaimana prosesnya. Dan ini totalnya benar-benar mana tadi teh? Eclipse obscuration-nya itu benar-benar mencapai 100%. Kalau tadi di Bandung itu hanya 42% ya. Kita fast forward. Terlalu cepat, Stop. Sorry pemirsa. Kebablasan ini. Balik lagi. Stop. Itu terjadi fase totalnya itu, puncak totalnya di pukul 4.30. Kita coba ke 4.10. Obskurasi 72%. Kita fast forward lagi. 2 kali kecepatan saja. Perhatikan. Nanti kita pause. Allahu Akbar. Nah, ini tepat pada pukul 4.30 terjadi gerhana matahari total dengan obskurasi eclipse obscuration-nya ada di 100%. Nah, teman-teman semua, gerhana matahari total ini adalah momen yang pas, momen yang tepat untuk kita bisa mengamati bagian terluar dari matahari atau biasa yang kita kenal dengan istilah corona. Ini bagian atmosfer terluar dari matahari kalau saya tidak salah menyebut ya. Mohon di komentar saja jika salah diluruskan. Kita berbagi ilmu saja. Ini fase total seperti ini. Nah, lautan tampak gelap. Dan nanti di saat itu juga ada Jupiter, ternyata ada Merkuri dan ada Venus. Satu garis lurus ya. Nah, begitu penampakannya jika kita berada di kota Exmouth, Australia sebelah barat. Jadi 4.30 dan nanti berakhir di pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Kemana balik di. Nah, seperti itu. Jadi cukup lama ini. Selesai ya, 6:03. Jadi obskurasinya central obscurationnya mana? Udah nggak ada, di sini udah tidak ada lagi. Jadi tadi hanya disebutkan central eclipse durationnya itu 1 menit 1 detik. Fase total yang tadi yang di pukul 4.30 itu. Nah, ini hanya berlangsung selama 1 menit.
Nah, selesai tentang simulasi gerhana. Jika ada yang kurang atau ingin ditanyakan untuk dibahas di video selanjutnya, boleh share di kolom komentar. Nah, menarik tadi di awal saya sempat nge-mention bahwa gerhana matahari ini terjadi pada saat fase bulan baru atau fase new moon. Di mana fase new moon atau bulan baru itu terjadi pada usia bulan paling akhir. Oke, kita pindah dulu tempatnya ke tempat asal, yaitu Bandung. Close. Kita pindah ke puncak gerhana di pukul 10.44 untuk Bandung. Kita stop dulu. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Muncul pertanyaan gitu. Kita klik dulu data bulannya. Nah, di sini kita lihat iluminasi untuk bulan ada di 0,0%. Itu menunjukkan bahwa bulan ada di usia yang paling tua atau di fase akhir, atau moon age-nya dihitung dari mulai bulan baru itu ada di usia 29,5 hari tuanya, itu usia bulannya itu, dan itu sudah termasuk kepada fase new moon. Tepat ya, ini terjadi gerhana. Yang menarik, mungkin nanti akan muncul pertanyaan jika gerhana terjadi pada fase new moon, bulan baru, dan bulan baru itu terjadi setiap bulan, lalu kenapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Nah, itu karena nanti ada orbit bulan mengelilingi bumi itu tidak sejajar dengan garis ekliptika. Dalam artian, orbit bulan mengelilingi bumi itu membuat suatu sudut sebesar 5 derajat ya. Jadi kalau mau dilihat ada di sini penjelasannya di mana? Nah ini, not every new moon. Jadi perlu diketahui bahwa tidak setiap bulan akan terjadi gerhana matahari, tidak setiap bulan baru. Itu silahkan kalian teman-teman bisa akses di timeanddate.com ya. Ini bisa lihat ada moon to high, ada moon to low. Jadi ada node atau titik-titik di mana di situ akan terjadi gerhana matahari. Karena ada inklinasi sudut sebesar 5 derajat orbit bulan dengan bidang ekliptika ini. Kita tidak akan bahas itu lebih detail. Sampai mana tadi? Oh ya, muncul pertanyaan, jika new moon adalah penunjuk atau indikasi akhir bulan pada hari Kamis itu, maka dengan demikian dapat disimpulkan dong bahwa hari Jumat itu adalah 1 Syawal. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, ada yang bertanya seperti itu. Maka kita jawab bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena penentuan awal bulan betul dilakukan pada saat gerhana matahari, atau lebih tepatnya bukan pada saat gerhananya, tapi karena gerhana matahari itu terjadi pada fase new moon, atau lebih dikenal oleh para ilmuwan, para ulama fikih, khususnya fikih hisab dan ruqyat, yaitu tentang istilah ijtima atau konjungsi. Nah, ijtima atau konjungsi ini merupakan istilah yang mengacu kepada kondisi di mana posisi matahari, posisi matahari, kemudian bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Karena itulah kenapa gerhana matahari terjadi pada posisi ijtima. Dan ijtima terjadi pada setiap tanggal 29 Hijriah. Di usia bulan yang ke-29 itu selalu terjadi ijtima. Agar tidak banyak mengarang, kita akan mencari tahu kapan sih posisi ijtima atau konjungsi atau pensejajaran matahari, bulan, dan bumi
di mana ijtima ini harus memenuhi beberapa syarat. Setidaknya iluminasi bulan harus benar-benar 0% di iluminasi yang terkecil, atau fraction illumination yang paling kecil di antara 29 hari itu. Kemudian yang kedua, bujur ekliptika atau ecliptic longitude untuk bulan dan matahari itu nilainya sama. Sekali lagi, ijtima itu biasanya nilai bujur ekliptika untuk matahari dan bulan itu ada di nilai yang sama. Kita buktikan. Yang pertama kita akan menggunakan aplikasi Accurate Time terlebih dahulu ya. Kita klik Gaussian Visibility dan saya sudah men-setting ya untuk locationnya ini di Bandung. Gaussian Visibility atau visibilitas hilal untuk Syawal 1444 Hijriah. Kita akan menghitung menggunakan perhitungan topocentris. Kita preview. Lalu hari perhitungannya 20 ya, hari Kamis. Karena itu terjadinya ijtima di hari Kamis. Lalu kita lihat calculate, kita hitung. Nah, kita di sini mendapatkan data bahwa untuk Syawal 1444 after Hijri di Kamis, kita lihat, nah ini topocentris conjunction time-nya Kamis Common Era di 10.24 local time. Sekali lagi terjadi ijtimanya itu 10.24 local time. Kita bandingkan dengan aplikasi yang dibuat oleh Dewan Hisab dan Ruqyat Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Apakah sama perhitungan ijtimanya? Klik Hisab, Takwim Hijriah. Syawal 1444, hitung. Ijtima topocentris terjadi pada pukul 10.24 25,61 detik. Sama berarti ya, 10.24. Baik, kita akan koordinatnya Bandung ini ya, 107.36 bujur timur, kemudian lintang selatan 7 derajat 5 menit. Kita akan atur waktu ke 10.24. Karena untuk ijtima yang digunakan adalah ijtima topocentris bukan geosentris. Yang digunakan dalam perhitungan awal bulan Qamariyah atau Hijriyah. Kita kembali ke Stellarium terlebih dahulu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Berapa menit lagi? Masih 22 menit lagi sampai adzan maghrib. 10.24. Nah, kita 10.24, detiknya kita nolkan saja ya. Nah, 10.24. Nah, kita lihat di sini, mungkin secara kasat mata tampak tidak sejajar jika dilihat dari kota Bandung atau Bandung Raya. Tapi jika dilihat dari data astronomis untuk bulan dan matahari, itu mereka sejajar. Apa? Kita lihat bujur ekliptikanya sama. Ini data bulan. Ecliptic longitude on date atau pada tanggal tersebut yaitu di 29 derajat 48 menit untuk moon. Kemudian untuk matahari, ecliptic longitude on date sama 29 derajat 48 menit. Nah itu. Dan untuk bulan juga ketika terjadi ijtima biasanya elongasinya ada di 0. Elongation, mana elongasi? Moon age. Aduh. Pusing pemirsa. Iluminasi 0,0% ya. Nah ini elongasi nih. Elongasinya ada di 0 derajat. Itu ciri-ciri ijtima.
Kita skip dulu. Nah, untuk menentukan apakah Jumatnya itu dihukumi 1 Syawal atau maghrib itu artinya sudah masuk 1 Syawal, nah itu belum tentu. Jadi ijtima ini hanya sebagai ancang-ancang untuk melakukan proses ruqyat, begitu. Jadi untuk melakukan atau menentukan apakah maghrib masuk 1 Syawal atau tidak bukan patokan kepada karena sudah ijtima nih berarti Jumatnya masuk 1 Syawal. Tidak begitu. Kalau dulu iya ada madhab ijtima qabla al-ghurub. Jadi jika ijtimanya sudah terjadi sebelum maghrib, maka maghrib tersebut akan dihukumi sebagai tanggal 1 bulan baru. Padahal tidak seperti itu. Jika kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya, bahwa sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian, berhenti saum. Idul Fitri, aftiru, karena arti fitri itu berbuka, kembali berbuka, bukan kembali suci ya. Kembali berbuka. Idul Fitri itu yauma yuftirun nas, hari di mana orang-orang kembali berbuka, makan dan minum di siang hari. Kita mengartikan menjadi kembali kepada suci. Fitri kok suci. Nah, tapi tidak salah juga sebetulnya, karena ada pemahaman yang lain. Itu bahasanya nanti saja. Kita lanjutkan lagi. Ijtima qabla ghurub. Jadi pokoknya jika yang menganut ijtima qabla ghurub, otomatis di maghribnya itu ijtima terjadi sebelum maghrib, otomatis nanti di maghribnya itu dihukumi 1 Syawal. Akan seperti itu. Dan itu tidak pas dengan hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa saum itu bukan karena ijtimanya, tapi liru iyatihi wa aftiru liru iyatihi. Pergantian bulan itu masuk ke Ramadan, masuk ke Syawal itu dengan liru iyatihi karena melihat hilal. Artinya di sini ada yang disebut dengan kriteria visibilitas hilal atau crescent visibility yang tadi kita lihat dalam menu accurate time. Artinya bukan di sini. Maka kita lihat di waktu maghrib setelah ijtima ini terjadi. Nah, waktu maghrib untuk tanggal 20 April 2023 di Bandung itu terjadi pada pukul, nah tadi sudah ada ya, kalau tidak salah pukul 17.50. Ghurub matahari, betul. Ghurub matahari di Kamis itu terjadi pada 17.50. Kemudian kita lihat juga untuk mana satu lagi. Ini yang hisab persis, ini yang akurat time. Sunset sama ya 17.50. Jadi sudah akurat perhitungannya kedua-duanya. Nah, nanti di 17.50 kita pindahkan dulu waktunya ke 17.50. Kita akan mensimulasikan ru'yat bil fi'li. Mensimulasikan bagaimana meruqyat hilal secara langsung nanti di lapangan. Tapi datanya kita sudah dapatkan di sini. Jadi akan bisa diruqyat pada 17.50. Bukan bulannya yang kita ruqyatnya, di sini mataharinya dulu. 17.50. Nah. Oke, matahari sudah terbenam. Kita akan hilangkan groundnya 17.50. Jadi tidak pas di garis itu ya, ada jeda lebih. Oke, 17.50 kita lihat berapa data astronomis untuk matahari. Azimut altitude, azimutnya di negatif 1 derajat 33,9 detik penampakan apparent. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam hisab waktu sholat itu tinggi maghrib atau tinggi matahari ada di 1 derajat di bawah ufuk. Maka nilainya minus. Nah, pada saat maghrib inilah kita akan mengamati data bulan atau yang kita sebut dengan hilal. Dan hilal itu didefinisikan sesuai dengan kriteria tadi, bahwa harus dapat diru'yat, harus dapat dilihat, atau visible atau imkanur ru'yah, dapat dilihat. Kita lihat datanya.
Artinya apakah dengan data bulan yang ada di samping kiri ini sudah bisa dihukumi bahwa maghrib di Kamis tersebut sudah masuk 1 Syawal? Artinya masyarakat Islam di Indonesia sudah melaksanakan takbiran gitu. Padahal takbiran Idul Fitri itu dimulai ba'da sholatil fajri qabla khurujin nas, ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh sampai imam naik mimbar, itu kan takbiran itu. Untuk sholat untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu lain lagi. Nah, kita lihat dulu data bulan di maghrib 17.50 pada hari Kamis. Data yang dipakai untuk kriteria hilal saat ini yang digunakan oleh Dewan Hisab dan Ruqyat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, dan juga yang digunakan oleh pemerintah atau kriteria Neo Mabims ya. Itu baru sama semuanya. Ini yang digaris bawahi, yaitu tinggi hilal mar'i minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Jadi kalau kita lihat di data yang muncul ini, tinggi mar'i ya, toposentris, tinggi bulan, kita lihat ini ada di kisaran 1 derajat. Untuk toposentris ya, ini T kan. T toposentris. Mar'i itu semuanya di kisaran 1 derajat. Sedangkan tadi minimal 3 derajat. 1 derajat itu tidak bisa dilihat. Kemudian untuk elongasi toposentrisnya minimal 6,4. Ini bisa dilihat di sini hanya 2 derajat. Artinya baik untuk kriteria minimum Neo Mabims. Mabims itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Meskipun tinggi bulan sudah bernilai positif, sudah ada di atas ufuk, tapi karena masih di bawah 3 derajat, belum visible. Goir imkan, tidak dapat diru'yat. Dari mana kita menentukan bahwa di bawah 3 derajat itu tidak dapat diru'yat atau goir visible, goir imkan ru'yah tidak bisa diru'yat, goir visible tidak dapat artinya ya, intinya tidak dapat diru'yat, tidak dapat dilihat, tidak visible, not visible. Itu mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Danjon, atau nanti dikenal istilahnya dengan limit Danjon itu nanti silakan searching saja. Jadi kita cek juga dengan data yang ada di Stellarium. Kita lihat altitude ya, ini AZ itu azimut 282 derajat, artinya dia ada di sebelah timur agak ke utara. Altitude-nya hanya di 0 derajat 51 menit, ternyata ini lebih rendah. Kemudian elongasinya hanya di 2 derajat 41 menit. Ini belum mencapai, tadi kan minimum 6,4 begitu. Nah, ini dari mana nih elongasi dan juga altitude? Nah, kita akan coba simulasikan di sini posisi bulan menggunakan ya angle measure. Kita ukur dari toposentris atau titik tengah bulan. Kita tarik garis ke ufuk. Betul ya? Hanya 1 derajat. Sesuai tadi di data itu, tinggi bulan mar'i dari tengah itu 1 derajat. Kemudian untuk elongasinya 2 derajat 41 menit. Betul tadi kita lihat elongasinya hanya di where are you? Iya, 2 derajat 41 menit sama elongasinya. Kita coba visualisasikan elongasi itu dari mana ke mana. Kita geser. Dari titik tengah matahari ke titik tengah bulan, kita ukur sudutnya. Jika di data ini dikira-kira saja
ke titik tengah bulan. Ya. Betul ya? Elongasi 2 derajat 41 menit. Oleh karena itu, pemirsa, teman-teman semuanya, jadi meskipun sudah terjadi ijtima di hari Kamis dan gerhana matahari itu adalah salah satu fenomena ijtima yang bisa dilihat dengan kasat mata, tidak serta-merta Kamis tersebut di maghribnya masuk 1 Syawal. Kenapa? Karena berdasarkan data bulan atau kriteria hilal yang digunakan NEOMA-BIMS, itu belum mencapai kriteria minimum, di mana tinggi bulan masih 1 derajat, padahal tinggi bulan dari ufuk mar'i tadi minimalnya adalah 3 derajat. Tadi kita ukur di sana baru kisaran 1 derajat. Sedangkan elongasinya juga belum mencapai minimum 6,4, tadi baru sekitar 2 derajat 41 menit. Jadi benar-benar tidak visible atau not visible atau ghair imkani ru'yat. Tidak mungkin ada orang yang bisa melihat hilal. Bahkan di simulasi ini pun juga kita tidak bisa melihat hilal atau cekungan cahaya yang menggambarkan cahaya tipisnya itu nggak ada. Kita tidak bisa melihat, ini benar-benar rendah. Dan untuk iluminasinya saja itu 0,1%. Jadi benar-benar mati, bulannya itu benar-benar new, 0,1%. Kita tidak bisa melihat cahaya hilal 0,1% itu. Jadi kita bandingkan dengan hari esoknya ya. Nah, itu dulu. Nah, maka dalam hadis Rasulullah SAW dilanjutkan, fa'in ugmiya, maka jika tertutup awan. Nah, awan di sini ada yang menafsirkan awan secara hakiki, ada pula yang memaknai awan di sini ya awan dalam artian ghair imkan ini. Kita tidak bisa melihat gitu karena memang masih di bawah kriteria visibilitas hilal. Maka fa'akmilu iddata salasin, fa'akmilu iddata sya'ban salasin, sempurna iddatu Ramadan ya, karena dalam hadis Sya'ban itu sebelumnya Ramadan, berarti fa'akmilu iddata salasin, sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan itu menjadi 30. Artinya di malam Jumat itu kita masih sholat tarawih, Jumatnya kita masih saum, hari yang ke-30 begitu. Baru Jumat maghrib Jumat tanggal 21 April, nah di sanalah kita sudah bisa melihat hilal. Sehingga dihukumi maghrib Jumat itu sudah masuk 1 Syawal, besoknya Sabtu kita melaksanakan Idul Fitri insyaallah. Kita cek kalkulasi untuk data di maghrib ya, maghrib Jumat tanggal 21. Nah, kita lihat sunsetnya masih di 17.50. Kemudian kita lihat elongasinya sudah sangat tinggi ya, 15 derajat. Tadi minimumnya 6,4. Kemudian moon altitude tinggi juga sudah 10 derajat. Kemudian iluminasinya itu ada di 1,79%. Kita cek di stellarium penampakan hilal untuk Jumat dibandingkan dengan hari Kamis. Kita pindah hari saja. Klik. Mana bulan? Nah, bulan sudah cukup tinggi sekali. Kita bisa benar-benar bulan sudah sangat tinggi. Nah. Salah ngeklik. Nah, kita lihat. Altitude sudah 11 derajat malah di sini. Kemudian untuk elongasinya kita lihat elongation mana tuh? Astagfirullah. Iluminasi 1,8, elongasi 15 derajat, betul ya? Dan kita bisa melihat, nah itu yang disebut hilal itu mana ini? Iluminasi 1,8%. Seperti itu. Nah
Ini daerah sini, ada di sebelah kiri bawah hilalnya. Artinya di maghrib tersebut sudah masuk 1 Syawal dan hari Sabtu kita insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagi anggota Jamiah Persatuan Islam yang mempertanyakan apakah sama dengan pemerintah atau tidak, insya Allah untuk kali ini Idul Fitri kita akan sama dengan pemerintah karena menggunakan kriteria yang sama, yaitu kriteria Neo-Mabims. Neo-Mabims itu minimal tinggi hilal 3 derajat, sudut elongasinya 5 menit lagi pemirsa. Sudut elongasinya 6,4 derajat. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Video ini dibuat atas nama pribadi, bukan atas nama Jamiah, tapi berdasarkan data yang ada saja. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan di-share saja di kolom komentar. Waktu dan tempat kami persilahkan di kolom komentar, begitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa 4 menit lagi untuk Bandung dan sekitarnya.